Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Amatus dalam renungan harian Rabu 2 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6 sampai 10a. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang memperbanyak 7 roti dan beberapa ikan, sehingga dapat memberi makan orang banyak. Tindakan memperbanyak roti dan ikan itu diawali oleh hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan terhadap orang banyak yang mengikutinya. Yesus tahu bahwa orang-orang itu sudah mengikutinya selama 3 hari lamanya, dan Yesus tahu mereka pasti kelelahan, dan Yesus tahu mereka tidak lagi memiliki sesuatu untuk dimakan. Dan dari sana tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Saudara-saudari, hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa hati Yesus selalu dipenuhi dengan belas kasihan kepada para pengikutnya, kepada para murid-muridnya, termasuk kepada kita yang hidup saat ini dan di sini. Ia tahu kelemahan dan kekurangan kita. Ia tahu beban dan masalah hidup kita. Dan sesungguhnya hatinya selalu tergerak
untuk berbelas kasihan kepada kita semua. Namun, belas kasih Tuhan itu butuh kerjasama dari manusia. Tuhan ingin manusia juga mengambil peran aktif. Dalam Injil kita dengar, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Aksi kasih yang hendak dilakukan Yesus adalah memberi orang banyak itu makan. Namun faktanya, kenyataan di lapangan mengatakan bahwa mereka tidak punya cukup makanan untuk dibagikan, untuk diberikan kepada orang banyak itu. Nah, lalu apa yang diperbuat Yesus? Yesus tanya kepada orang-orang itu, kepada murid-muridnya, apa yang ada pada mereka. Mereka katakan ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Dan dari 7 roti dan beberapa ikan kecil itulah kemudian Yesus melakukan sebuah mukjizat, yakni memperbanyak roti dan ikan itu. Situasi kemudian berubah dari yang kekurangan menjadi berkelimpahan. Hal itu dikatakan dalam akhir Injil hari ini, yakni ada 7 bakul penuh roti yang tersisa. Saudara-saudari, Yesus bisa saja membuat mukjizat yang lebih dahsyat dengan membuat roti dari yang tidak ada menjadi ada. Namun, Yesus lebih suka bila manusia pun mengambil peran aktif. Yesus meminta manusia menunjukkan dan memberikan apa yang mereka punya, apa yang ada pada mereka. Dan Yesus akan melakukan sebuah karya ajaib dalam hidup manusia kalau mereka mau kerjasama dengan Tuhan. Kerjasamanya sederhana, yakni memberikan atau menyerahkan semua yang ada pada kita kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan menyelesaikannya. Kalau saja orang-orang yang dikisahkan dalam Injil tadi tidak mau memberikan roti dan ikan itu, maka tidak akan ada mukjizat yang luar biasa itu. Mukjizat itu terjadi karena ada kerelaan dari pihak manusia untuk menyerahkan apa yang mereka miliki ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergulatan kita, dan belas kasih Tuhan tidak akan pernah kurang untuk kita. Serahkan semua persoalan dan pergulatan, kesulitan dan beban hidup kita. Ia akan mengubah semuanya menjadi baik adanya. Saudara-saudari yang terkasih, serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.